Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum kimia analisis kuantitatif. Jadi praktikum ini diganti dengan praktikum online karena ada beberapa hal yang tidak memungkinkan. Yang pasti ada corong gelas, kemudian ada Erlenmeyer yang besar, ini kita taruh di Erlenmeyer, kemudian ada kertas saring dan pinset. Untuk mengambil kertas saring, kita menggunakan tisu, dilapisi tisu, kemudian kita pakai pinset ya. Ini dilipat terlebih dahulu. Cara melipat kertas saring, lipat jadi dua bagian. Setelah seperti ini, kita lipat kembali. Nah, jadi seperti ini. Jika sudah seperti ini, siap digunakan. Setelah itu, kita letakkan kertas saring ke dalam corong yang sudah kita siapkan. Kemudian, ini lipatan dari kertas saring kita buka seperti ini. Selanjutnya kita lakukan proses penyaringan. Kita lakukan proses penyaringan sampai dia selesai seluruhnya. Penyaringan ini bertujuan untuk memisahkan antara filtrat dan endapan. Nah, ini yang mengendap di dalam, kita aduk-aduk, kemudian kita saringkan. Sebelum proses penyaringan dihentikan, kita cek kembali apakah filtrat yang dihasilkan ini masih ada kekeruhan atau enggak. Jadi kalau misalnya ini masih timbul keruhan, kita lakukan kembali proses pengendapan. Jadi kita ulang dari awal proses pengendapan. Coba kita tes dulu dengan larutan BaCl2. Ya, apakah dia ada pengendapan atau tidak? Nah, kita bisa lihat di sini sudah tidak ada pengendapan lagi. Jika sudah, kita lanjutkan kembali ke proses penyaringan sampai larutan habis tersaring. Oke, kita lakukan penyaringan sampai semua larutannya habis. Pastikan endapan yang di dalam beker itu ikut tersaring seluruhnya. Kita goyang-goyang. Habis, kita tunggu sampai filtrat turun seluruhnya. Setelah seluruhnya disaring, kemudian bilas beker gelas menggunakan air hangat. Kemudian batang pengaduk juga dibilas. Kemudian kita saring lagi untuk menghilangkan sisa-sisa sampel yang masih terdapat di beker gelas. Kita tuang kembali. Oke, kalau sudah, kita tes filtrat yang sudah ada di sini itu sudah terbebas dari ion Cl- atau belum. Nah, kita tes menggunakan reaksi AgNO3 dan HNO3. Nah, jadi di sini sudah ada reaksi AgNO3 beserta reaksi HNO3. Kita ambil tabung reaksi, kemudian kita pipet filtrat yang ada di sini
menggunakan pipet tetes, dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya kita tambahkan pereaksi HNO3 2 tetes. Ini untuk memastikan apakah dia masih ada ion Cl- atau tidak. Ya, setelah ini kemudian ditambah AgNO3 juga 2 tetes. Nah, ini setelah ditetesi AgNO3 bisa dilihat jika sudah tidak ada endapan putih, berarti dia sudah terbebas dari ion Cl-. Berarti proses ini dihentikan. Selanjutnya yaitu proses pemanasan kertas haring di dalam krus porselin. Oke, selanjutnya kita ke tahap pemijaran krus porselin kosong. Ya, kita siapkan dulu krus porselinnya, kemudian ada flexible tong, ada kaki 3, terus ini ada triangle. Kita letakkan krus porselin, ya, kita pegang menggunakan flexible tong, di atas nyala bunsen. Nah, sudah, kemudian baru kita nyalakan bunsennya. Jangan lupa putar kerannya, kemudian kita nyalakan. Nah, kita pijar selama 10-15 menit. Setelah selesai, ini sudah 10-15 menit, kita matikan bunsennya. Ya, kita matikan. Selanjutnya kita angkat krus porselin, kemudian dibiarkan pada suhu ruang, tunggu sampai hangat. Setelah hangat, kita letakkan di dalam desikator dengan dilapisi tisu, ya. Kita bungkus menggunakan tisu. Ini tidak boleh dipegang langsung. Nah, sudah. Kemudian kita letakkan di dalam desikator. Kita masukkan ke dalam desikator. Untuk membuka desikator perlu diingat kembali, digeser, ya. Digeser tutupnya, kemudian silakan dimasukkan. Ditunggu beberapa saat sampai dia dingin. Oke, setelah krus porselin dingin, kita ambil dari desikator, kemudian kita akan lakukan proses pengkonstanan krus porselin kosong. Ya, kita timbang di analytics balance. Oke, selanjutnya kita menimbang krus porselin kosong. Ya, kita pastikan dulu pada saat mau menimbang, kita pastikan water pass-nya berada di tengah, kemudian kita puas lempeng timbangan, selanjutnya kita bisa menimbang. Kita pastikan 0 dulu, selanjutnya kita timbang. Ini krus porselin kosong. Nah, setelah itu kita catat angka yang muncul pada layar. Kita catat penimbangan pertama. Krus porselin kosong sama dengan 33,9443 gram. Setelah selesai, kita ambil. Jangan lupa kita off-kan timbangan. Nah, setelah proses ini, proses penimbangan krus porselin kosong ini kita lakukan sebanyak 3 kali konstan. Kalau dia sudah konstan sebanyak 3 kali, kita hentikan dengan rentang penimbangan tidak lebih dari 0,2 mg. Nah,
Jadi ini kita ulang kembali nanti proses pemanasan krus porselin. Setelah itu kita tunggu dingin kembali, kemudian kita masukkan desikator kembali, kemudian kita timbang lagi sampai dia benar-benar konstan. Selanjutnya adalah proses pemijaran endapan. Proses pemijaran endapan kita gunakan krus porselin kosong yang sudah ditimbang secara konstan. Ya, kalau sudah ditimbang secara konstan, kita masukkan kertas saring yang telah berisi endapan ke dalam krus porselin. Ya, kita masukkan dulu kertas saring, kita ambil, kemudian kita langsung masukkan ke dalam krus porselin. Kita masukkan, pastikan dia masuk seluruhnya ke dalam krus porselin, kemudian kita tutup. Selanjutnya kita letakkan krus porselin yang sudah berisi endapan dan kertas saring, kita masukkan, kita letakkan di atas triangle, kemudian kita panaskan untuk proses pemijaran. Kita panaskan di atas nyala api Bunsen. Kita lakukan proses pemijaran hingga kertas saring atau endapannya berwarna putih. Jadi kertas saringnya perlahan-lahan akan terbakar menjadi arang. Selanjutnya ditunggu hingga endapannya berwarna putih sempurna. Proses pemijaran ini ditunggu hingga kertas saring atau endapan yang ada di dalam krus porselin menjadi arang seluruhnya. Ketika sudah menjadi arang, nanti dilanjutkan sampai pemijaran 10 hingga 15 menit dengan nyala api lebih besar lagi, itu sampai endapannya berwarna putih. Nah, ini kita tunggu dulu menjadi arang. Proses pemijaran ini ditunggu sampai menjadi arang ya, sampai seperti ini. Kalau sudah menjadi arang, kemudian kita lanjutkan pemijaran 10 sampai 15 menit lagi dengan api yang lebih besar. Nah, ini fungsinya untuk membentuk endapan yang dari arang ini menjadi putih ya. Ditunggu endapannya sampai terbentuk jadi putih ya. Setelah ini kita perhatikan ya, sampai dia putih seperti ini, baru kita matikan Bunsennya. Nah, kita matikan, kemudian kita tunggu dingin. Selanjutnya setelah dingin pada suhu ruang, kita taruh kembali ke dalam desikator 10 sampai 15 menit. Kemudian kita timbang di timbangan analitik. Oke, setelah ini dingin pada suhu ruang, kita masukkan ke dalam desikator. Dengan dibalut tisu seperti ini, kita masukkan ke dalam desikator. Oke, kita masukkan ke dalam desikator dengan waktu 10 menit. Ya, kita tunggu 10 menit. Setelah 10 menit, kita ambil, kemudian kita timbang di timbangan analitik. Diambil dari desikator, kemudian ditimbang di timbangan analitik ya. Oke, selanjutnya kita catat angka yang ada pada layar.
Ulangi proses dari pemijaran hingga diletakkan di desikator hingga konstan. Konstan ditunjukkan ketika penimbangan pertama dan kedua itu selisihnya 0,2 mg atau 0,0002 gram. Setelah konstan, baru proses penimbangan dihentikan dan kemudian ditentukan kadar dari sampel gravimetri menggunakan perhitungan dan rumus yang sudah ditentukan. Demikian proses praktikum gravimetri pada hari ini. Selamat belajar, sampai jumpa.